Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan kembali lagi dengan saya, channel Evan Zaid. Baiklah teman-teman, banyak sekali yang bertanya, kenapa ketika kita pernah mengajukan pinjaman komersil kita tidak bisa mendapatkan pinjaman kur lagi? Apakah pinjaman seperti pay letter atau si pinjam itu termasuk pinjaman komersil? Dan kenapa juga setelah 3 kali mendapatkan kur di tahun sebelumnya, di tahun ini tidak bisa mengajukan pinjaman kur lagi, bahkan sudah mengajukan di bank-bank malah ditolak? Baiklah teman-teman, saya akan menjawab itu semua. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa memberikan like dan subscribe-nya, dan diaktifkan juga lonceng notifikasinya teman-teman. Baiklah teman-teman, kita langsung saja. Saya menjawab pertanyaan pertama dulu. Jika kita pernah mendapatkan pinjaman komersil, kenapa tidak bisa mengajukan pinjaman kur? Seperti ini teman-teman, pinjaman kur ini kan untuk bantuan pengembangan usaha buat usaha UMKM, dimana UMKM ini kan usahanya usaha menengah ke bawah teman-teman. Sebenarnya pinjaman kur ini bunganya itu 16%, jadi disubsidi oleh pemerintah 10% menjadi 6%. Karena disubsidi tadi itu berarti kan usaha untuk membantu usaha menengah ke bawah. Tapi apabila teman-teman sudah pernah meminjam komersil, berarti itu dianggap pemerintah teman-teman itu sudah mampu. Jadi tidak perlu lagi menikmati subsidi dari pemerintah. Karena pinjaman komersil itu kan bunganya rata-rata di atas 10%, bahkan sampai 21%. Jika teman-teman sudah mendapatkan itu, tidak boleh lagi untuk mendapatkan pinjaman kur, karena kur ini bunganya telah disubsidi oleh pemerintah. Jadi tujuan pemerintah atau tujuan bank untuk melakukan itu agar debitur lain atau nasabah lain atau masyarakat lain bisa menikmati pinjaman kur juga, untuk menghindari agar tidak orang-orang itu saja atau debitur itu saja yang mengajukan pinjaman kur teman-teman. Itu jawaban pertama teman-teman. Yang kedua, apakah pinjaman DC pinjam atau Shopee Pay Letter itu termasuk pinjaman komersil, atau di pinjol lain itu termasuk pinjaman komersil? Kalau untuk sementara ini teman-teman, di si pinjam atau di Shopee Pay Letter itu masih kategori pinjaman konsumtif teman-teman. Itu rata-rata kebanyakan kita melakukan check by checking. Apabila mereka melakukan peminjaman di si pinjam atau Shopee Pay Letter, itu tertulis di situ pinjaman konsumtif. Apa artinya konsumtif itu? Kalau pinjaman konsumtif ini masih bisa untuk mendapatkan kur teman-teman. Tapi kalau untuk di pinjol lainnya atau pinjol yang di luar Shopee Pay Letter, itu kita harus melihat lagi jumlah pinjamannya itu berapa, dan kita melakukan slip OJK lagi atau check by checking. Itu ditulis di slip OJK apakah pembiayaan atau konsumtif atau investasi. Kalau ditulis di situ konsumtif, itu masih bisa teman-teman untuk mengajukan pinjaman kur. Tapi kalau ditulis di situ di slip OJK-nya itu pembiayaan atau investasi, itu teman-teman tidak bisa mendapatkan pinjaman kur. Dan kita lihat juga jumlahnya, apakah jumlah pinjamannya itu di atas 10 juta atau 50 juta di pinjol tersebut. Kalau jumlahnya di atas 50 juta atau 50 juta, itu otomatis ya nggak bisa untuk mengajukan pinjaman kur. Itu yang kedua teman-teman. Yang ketiga, kenapa setelah mendapatkan pinjaman kur 3 kali di tahun sebelumnya, kenapa di tahun ini tidak bisa lagi mengajukan pinjaman kur? Sebenarnya masih bisa teman-teman, karena ketentuan pinjaman kur di tahun 2003 ini memang sangat ketat. Ya seperti saya sampaikan tadi, tujuannya itu agar nasabah baru atau debitur baru bisa menikmati pinjaman kur ini, untuk menghindari
tidak orang-orang itu saja yang mengajukan pinjaman KUR. Jadi di luar usaha pertanian, perikanan atau perkebunan itu hanya bisa mengajukan pinjaman KUR dua kali di tahun 2023 ini. Tapi di usaha perikanan, perkebunan, pertanian tadi itu bisa 4 kali. Tapi apabila usahanya yang di luar sektor pertanian tadi, perikanan atau perkebunan tadi, sudah pernah mengajukan pinjaman KUR 3 kali di tahun 2022 kemarin, itu dihitung 1 kali teman-teman. Jadi masih bisa kesempatan 1 kali lagi di tahun 2023 ini teman-teman. Apabila teman-teman di tahun sebelumnya pernah mengajukan pinjaman KUR 3 kali dan mengajukan tahun ini ditolak oleh bank, berarti bank itu salah teman-teman. Sebenarnya masih bisa 1 kali lagi untuk mengajukan pinjaman KUR-nya, walaupun di tahun sebelumnya sudah mendapatkan KUR 3 kali. Baiklah teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa dukung channel saya ini untuk memberikan like dan subscribe-nya. Bila perlu teman-teman share kepada teman-teman lain, biar kita saling berbagi informasi teman-teman. Baiklah teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.